Selamat sore Pak Eroh Sulamto. Ya, selamat sore Pak. Ya, Pak Eroh Sulamto salah satu korban penipuan dengan tersangka yang sudah menjadi terpidana yaitu DR, Ya. Oknum Persit Cabang Kebumen. Ya. Pak Sulamto ini, Pak Eroh Sulamto beserta ibu ya Pak menjadi korban ya. Iya, Kalau ibu di bank apa Pak? di Bank BDS Magelang. Magelang. Bapak Saya di Bank Pasar Kertek Wonosobo Wonosobo. ya. Ada yang diceritakan Pak, mungkin kejanggalan yang Bapak alami. Kejanggalannya ini waktu itu saya didatangi saudara DR tadi, dia menawarkan kerjasama dengan dia, yaitu untuk menjadi peserta Investasi Pak ya. investasi di rest area Yogyakarta. Baik. Di Kulon Progo Temon. Ya. Nah, untuk itu dia menawarkan salah satu investasi tadi yang berupa akan pinjam SK. Ya. Tetapi ternyata SK saya itu masih di Bank Kertek Wonosobo. Jadi saya sampai sekarang. Ya. Nah, setelah itu dia pada hari berikutnya itu datang ke rumah saya, yaitu mau pinjam KTP, mau difotokopi. Ternyata KTP itu digunakan atau disalahgunakan oleh DR, dibawa ke Bank Kertek Wonosobo sebagai anggaran untuk pinjam uang Kredit Pak ya. Wonosobo. Ya. Jadi Pak Sulamto tidak pernah mengajukan pinjaman ya Pak. Saya tidak pernah mengajukan. Hanya diminta KTP waktu itu ya. Minta KTP mau difotokopi. Dan Bapak tidak tahu untuk apa itu Pak ya. Tidak tahu. Ya. Sebesar berapa akhirnya itu Pak? Nominal kerugian Bapak? Waktu itu saya belum tahu. Belum tahu. Karena Ya. saya datang ke sana tanggal 15 September 2022 ini disuruh menandatangani belangko kosong. Jadi sangat janggal ini Pak ya. Sangat Tidak janggal. pernah mengajukan Pak Saya Sulamto. tidak pernah mengajukan sekali. Cair Pak ya. Sama sekali. Mengapa kok pada waktu itu 1 jam setelah saya tanda tangan, saya disuruh keluar, uang itu langsung Sulamto ada yang ditambahkan, monggo. Ada Pak. Gimana Pak? Mengapa saya waktu itu tanggal 15 September 2022 itu saya menandatangani belangko kosong di Bank Pasar. Belangkonya kosong Pak. Kosong ya, kosong. Waktu itu masih kosong. Bank apa itu Pak? Bank BPD Cabang Pembantu Kertek. Baik. Kosong belangkonya Pak ya. Kosong. Ya. Terus setelah itu mengapa kok saya disuruh setelah saya tanda tangan saya disuruh untuk keluar. Oh gitu. Bapak tidak menerima uang. Saya tidak menerima. Yang menerima uang Pak? Yang menerima uang langsung DNI kejanggalan saya. Dan nominalnya Bapak juga tidak tahu. Nominalnya saya tidak tahu. Betul. Sulamto. Ya. Ya. Jadi waktu proses pencarian itu jenengan tidak tahu nominalnya Pak ya. Saya tidak tahu. Bahkan nominalnya. suruh keluar Pak ya. Yang nyuruh keluar siapa Pak? Dwi Rahayu. Dwi Rahayu. Akhirnya Bapak tahu kalau Bapak pinjam itu kapan itu Pak? Selang beberapa hari. Selang berapa hari? Setelah buku tabungan itu dikasihkan saya. Bapak sangat kaget Pak ya. Saya sangat kaget karena nominalnya sangat banyak. Berapa Pak? 285 juta. Dan sampai sekarang Bapak harus menanggung Pak ya. Saya harus menanggung cicilan tiap bulannya. Yang uangnya tidak pernah Bapak pakai. Saya tidak pernah pakai. Ya baik. Apa harapannya Pak selaku korban? Saya kepada Bapak Presiden dan Bapak Wapres Presiden, Bapak Dirjen atau jajaran hukum yang tahu, Ya. yang membantu kami saya agar SK kembali Siap. dan cicilan dilunaskan. Ya. Karena itu sebagai hidup kami sebagai pensiunan lah kampanye. Pak Yasmin Istono selaku koordinator para korban nggih Paguyuban Pembela Keadilan, ada yang ditambahkan dari kasus ratusan korban ini Pak, monggo Pak. Ya, terima kasih Mas. Untuk kasus yang di BPD memang agaknya seperti SOP. Ya. Tapi ada juga banyak ya teman-teman yang kemudian menjadi, menurut saya itu patut diduga tidak sesuai dengan SOP. prosedur. Ya.
karena Seperti Pak yang dalami Pak ya Sulamto Pak seperti ya. Pak Sulamto ini belum lunas, Ya. punya pinjaman di bank belum lunas. Nah, otomatis ini kan tinggal atau menggenapi syarat-syarat yang Ya. sedikit lah. Ya. Paling-paling fotokopi KTP itu Ya. paling itu. Kalau yang lain kan sudah ada. Nah, itu termasuk saya juga demikian. Gimana Pak yang dalami Pak? Ya, saya masih punya hutang waktu itu. Ya. Kemudian Di bank di bank Bank BPD, BPD, ya. tetapi saya memang SOP ya, artinya saya datang sendiri ya. karena waktu itu diantar oleh Dwi Rahayu, tapi Dwi Rahayu tidak ikut masuk. Oke, ya. Saya cuma diberi penjelasan supaya caranya begini itu, tapi Dwi Rahayu tidak masuk ke bank mendampingi saya. Oh iya, khusus untuk yang BPD ini saya kira banyak teman kami yang belum lunas Pak ya. belum lunas, dan itu memang tinggal menggenapi beberapa atau sedikit syarat yang harus dipenuhi, mungkin tinggal foto atau apa foto terbaru. Kayaknya Dwi Rahayu itu malah seneng DR ya. DR lebih seneng kepada orang-orang yang punya pinjaman di bank Belum lunas tadi Pak ya. yang belum lunas tadi. Nah, itu kan syaratnya Lebih mudah, ya. mudah tinggal dan di top up lebih gampang kayaknya. Baik ya. Ada lagi juga yang kasus ini, teman ibu-ibu yang di Bagelen itu ya, itu malah tanpa proses Mas, juga punya utang, ketemu di kantor pos. Banknya apa Pak? Banknya Bank Mandiri Taspen. Mandiri Taspen ya. Itu tambahan saya. Akhirnya cair juga Pak ya. Cair, Itu patut diduga ada patut diduga Kejanggalan, ada, Pak, ya. iya, ada Baik. kejanggalan Ya. dan tidak SOP.